Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, di sini kami akan mempresentasikan video pembelajaran kami dengan judul Reaksi Adisi Nukleofilik dan Elektrofilik dari kelompok 3. Terima kasih kepada dosen pengampu reaksi kimia organik, yaitu Bapak Dr. Bajuka Nainggolan MS. Sebelum kami mempresentasikan video pembelajaran kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing, yaitu saya, Mikael Sijabat, sebagai moderator dan pemateri, dan teman-teman saya, Lydia Larensesiotang sebagai pemateri, dan saya Tri Retno Kusumawardani sebagai pemateri. Baik, di sini kami terdapat pokok-pokok pembahasan, yaitu yang pertama adalah konsep adisi, yang kedua konsep reaksi elektrofilik, yang ketiga konsep reaksi nukleofilik, yang keempat reaksi adisi dan penataan ulang karbokation, yang kelima reaksi adisi elektrofilik di halogen, dan yang terakhir adalah mekanisme reaksi adisi elektrofilik dan nukleofilik. Kita masuk di topik pertama, yaitu konsep reaksi adisi yang akan dijelaskan oleh Saudari Lydia. Kepada Saudari, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya menjelaskan mengenai konsep reaksi adisi. Adisi artinya penambahan. Pada suatu reaksi adisi, terjadi penambahan jumlah atom yang diikat oleh atom yang semula berikatan rangkap. Reaksi adisi ini terjadi pada senyawa yang memiliki ikatan rangkap 2 atau 3, sehingga senyawa tersebut berubah menjadi senyawa yang tidak memiliki ikatan rangkap. Jadi dapat dikatakan bahwa reaksi adisi merupakan reaksi penjenuhan suatu ikatan rangkap. Ikatan rangkap yang terdapat dalam suatu senyawa dapat berupa ikatan CCO atau C rangkap 2N. Reaksi adisi melibatkan penggabungan 2 atau lebih molekul untuk membentuk satu molekul lain. Reaksi ini terbatas pada senyawa tidak jenuh, seperti molekul yang memiliki ikatan rangkap 2 karbon-karbon seperti alkena dan ikatan rangkap 3 karbon-karbon seperti alkena. Konsep reaksi adisi elektrofilik. Reaksi adisi elektrofilik adalah reaksi yang langkah pertamanya meliputi serangan elektrofil, spesies yang mencari elektron pada ikatan rangkap 2 atau 3 pada substrat organik. Sifat dari serangan ini demikian rupa sehingga spesies elektrofil menerima pasangan elektron dari ikatan pi untuk membentuk ikatan sigma baru, sehingga menghasilkan antara karbokation yang sangat reaktif yang kemudian diserang oleh nukleofil untuk menyempurnakan reaksi. Salah satu contoh klasik kategori ini adalah hidrasi alkena, di mana air yang diperantarai oleh asam menambahkan diri pada alkena, sehingga menghasilkan alkohol. Dalam kimia organik, suatu reaksi adisi elektrofil adalah suatu reaksi adisi yang melibatkan pemecahan sebuah ikatan dari suatu senyawa kimia, serta pembentukan 2 ikatan yang baru. Substrat reaksi adisi elektrofilik ini harus merupakan senyawa yang mengandung ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Contohnya itu seperti reaksi berikut, di mana molekul X yang berperan sebagai elektrofil bereaksi dengan ikatan rangkap pada etena, atom X dan Y dari molekul XY ditambahkan pada 2 karbon etena, sehingga hasil akhirnya adalah senyawa dengan atom X dan Y terikat pada 2 karbon dan ikatan rangkapnya hilang. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lydia. Topik yang selanjutnya adalah konsep reaksi adisi nukleofilik yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Konsep reaksi adisi nukleofilik. Reaksi ini terjadi apabila gugus yang pertama kali menyerang suatu ikatan rangkap merupakan reaksi nukleofil. Reaksi jenis ini ditemukan pada senyawa-senyawa yang mengandung ikatan rangkap antara karbon dengan atom lain, seperti senyawa-senyawa yang mengandung gugus karbonil dan senyawa-senyawa yang mempunyai gugus nitril. Reaksi adisi nukleofilik adalah reaksi adisi terhadap senyawa organik yang memiliki ikatan rangkap 2 atau 3.
yang kekurangan elektron atau elektrofilik dengan suatu nukleofil. Reaksi adisi nukleofilik sering terjadi pada ikatan jenuh karbon heteroatom. Sebagai contoh, ikatan rangkap dua karbon hidrogen yang bersifat polar. Kedua atom memiliki perbedaan elektronegativitas yang besar, menyebabkan awan elektron di sekitar karbon tertarik ke arah nitrogen yang lebih elektronegatif. Akibatnya, awan elektron di sekitar karbon berkurang. Akibatnya berkurangnya awan elektron, atom karbon menjadi bermuatan parsial positif dan bersifat elektrofilik. Berikutnya, reaksi hidrogenasi adalah reaksi adisi hidrogen ke dalam rantai asam lemak tidak jenuh pada sisi karbon yang mengandung ikatan rangkap. Reaksi hidrogenasi mengubah lemak tidak jenuh menjadi lemak jenuh. Reaksi hidrogenasi akan dipercepat dengan proses pemanasan dan adanya katalisator metal, misalnya nikel. Reaksi hidrogenasi ini menghasilkan gliserol stearat atau tristearin, di mana ketiga ikatan rangkap yang terdapat pada C9 diadisi oleh gas hidrogen. Asam lemak yang terikat pada gliserol berubah menjadi asam stearat yang jenuh. Reaksi hidrogenasi ini meningkatkan titik lelet trigliserida dari minus 17 derajat Celcius menjadi 55 derajat Celcius, sehingga triolein yang berbentuk cair pada suhu ruang berubah menjadi tristearin yang berbentuk padat. Baik, yang berikutnya adalah reaksi adisi dan penataan ulang karbokation. Reaksi adisi merupakan reaksi yang menghilangkan ikatan rangkap dengan cara menambahkan gugus lain ke dalam senyawa. Reaksi penataan ulang merupakan reaksi yang mengubah struktur tanpa mengalami reaksi substitusi, eliminasi, reduksi, oksidasi, maupun adisi. Reaksi adisi, khususnya reaksi elektrofilik, biasanya akan mengalami proses penataan ulangan karbokation, sehingga pembahasan kedua reaksi tersebut disatukan. Yang berikutnya adalah reaksi adisi elektrofilik dihalogen. Adisi elektrofilik dengan dihalogen atau X2 melewati intermediate halida bridge yang berbentuk siklik 3. Pembentukan halida bridge akan menghindari reaksi terhadap proses penata ulangan. Mekanisme seperti ini tidak berlaku untuk reaksi terhadap senyawa F2. Baik, yang materi berikutnya adalah mekanisme reaksi adisi elektrofilik yang akan dibacakan atau dijelaskan oleh Saudari Triretno. Kepada Saudari, kami persilahkan. Baiklah, selanjutnya adalah mekanisme reaksi adisi elektrofilik. Adisi elektrofilik umumnya terjadi pada senyawa ikatan rangkap alkena atau alkuna yang bersifat nukleofil. Reaksi ini melibatkan serangan elektrofil atau suatu partikel yang kekurangan elektron terhadap pasangan elektron yang ada pada ikatan rangkap. Serangan elektrofilik. Elektrofil mendekati ikatan rangkap pi pada alkena atau alkuna. Ikatan rangkap ini bersifat kaya elektron sehingga menarik elektrofil. Contoh elektrofil adalah proton atau H+ dan asam kuat, misalnya HCl dan HBr. Pembentukan karbon kation atau intermediate. Stabilitas karbon kation sangat memengaruhi jalannya reaksi. Karbon kation yang lebih stabil, misalnya karbon kation tersier, akan lebih mudah terbentuk. Serangan nukleofilik. Nukleofil seperti Br- menyerang karbon kation yang telah terbentuk pada karbon yang bersifat elektrofil. Ini menghasilkan produk adisi, di mana nukleofil menambahkan ke salah satu karbon yang sebelumnya terikat pada ikatan rangkap. Contoh dari mekanisme reaksi adisi elektrofilik yaitu adisi HX pada alkena. Reaksi ini melibatkan penambahan asam halida atau HX seperti HCl dan HBr ke alkena. Produk yang terbentuk adalah haloalkana. Kedua, reaksi hidratasi alkena. Dalam keberadaan asam, air atau H2O dapat ditambahkan ke alkena, menghasilkan alkohol. Yang kedua, mekanisme reaksi adisi nukleofilik.
Reaksi adisi nukleofilik terjadi pada senyawa yang mengandung gugus elektrofilik seperti karbonil atau C-2O. Dalam mekanisme ini, nukleofil menyerang atom karbon yang elektrofil pada gugus karbonil yang biasanya terdapat dalam aldehida atau keton. Adapun tahapannya yang pertama serangan nukleofilik. Nukleofilik dengan pasangan elektron bebas menyerang atom karbon pada gugus karbonil. Karena karbon ini memiliki definisi elektron akibat penarikan elektron oleh oksigen yang lebih elektronegatif. Yang kedua, protonasi atau penambahan proton. Setelah serangan nukleofilik, intermediat alkoksida penerimaan proton atau H+ dari air atau asam untuk membentuk produk akhir berupa alkohol. Contoh dari mekanisme reaksi adisi nukleofilik yaitu reduksi aldehida dan keton. Dalam reaksi ini, aldehida atau keton direduksi menjadi alkohol primer atau sekunder dengan bantuan pereaksi seperti NaBH4 atau LH4-. Yang kedua, reaksi adisi sianohidrida, yaitu penambahan asam sianida atau HCN ke aldehida atau keton yang menghasilkan sianohidrina. Sekian dari presentasi video pembelajaran kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.